Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Aini and Family. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman saya tentang anti nyamuk yang aman untuk bayi dan efektif menurut saya pribadi. Jadi gini, saya kan tinggal di Surabaya dan sekarang ini lagi musim kemarau, peralihan ke musim hujan. Jadi yang biasanya banyak nyamuk di Surabaya itu sekarang jadi lebih banyak lagi nyamuknya. Ya karena kan saya tinggal di Surabaya dan di kamar itu adanya kipas angin bukan AC. Jadi jendela kamar tuh seringnya masih buka sedikit gitu. Itu biar udara dinginnya masuk karena kan di dalam panas banget, apalagi atap kamar ini ada plafonnya gitu, ada penutupnya. Jadi otomatis panas banget. Udah pakai kipas angin tapi masih panas banget, akhirnya dibuka jendelanya. Nah kalau dibuka jendelanya itu nyamuk dari luar masuk. Nah nyamuk dari luar masuk ini kan bahaya ya, selain gigit bisa menyebabkan gatel, bisa menyebabkan bayinya terbangun. Nyamuk ini juga bisa membawa virus demam berdarah ya. Jadi nanti kalau seandainya nyamuknya tuh gigit kita dan itu termasuk nyamuk yang membawa penyakit demam berdarah atau malaria, itu malah jadi berbahaya. Oleh karena itu saya sudah menyiapkan beberapa anti nyamuk yang biasanya dipakai anak saya, Khalisa, yang sekarang umurnya 5 bulan setengah. Itu rutin saya pakaiin ke dia supaya dia terjaga dari nyamuk, biar tidurnya nyenyak, biar dia nggak bentol-bentol di muka sama tangan kakinya, dan yang pasti biar terhindar dari penyakit demam berdarah atau malaria. Banyak sekali sih obat anti nyamuk ya yang beredar di pasaran, mulai dari yang dibakar, mulai dari yang elektrik, yang disemprot, kemudian pokoknya banyak banget. Nah, tapi kali ini saya mau cerita yang dipakai anak saya. Anti nyamuk ini beberapa juga yang sudah saya beli ternyata nggak efektif dan ternyata nggak kepake. Jadi yaudah nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Mulai dari yang pertama. Oke, sebentar. Sebelum itu saya mau ngasih tahu dulu, di rumah itu sebenarnya ada banyak sekali, enggak sih, ada beberapa anti nyamuk yang mungkin saya pakai waktu masih belum ada bayi. Jadi kayak ini nih, Baygon anti nyamuk. Biasanya aku pakai ini. Ini aku semprotin di kamar, terus kemudian kamarnya ditutup. 1 jam atau 2 jam kemudian baru masuk dan nyamuknya sudah hilang. Ternyata ini juga nggak efektif karena ini hanya mematikan nyamuk yang saat itu berada di situ, dan ini tidak bisa mencegah masuk, nggak bisa mencegah nyamuk masuk kembali ke ruangan seperti itu. Dan ternyata ini saya juga nggak pernah pakai ketika sudah punya bayi. Saya beneran nggak pernah pakai ketika saya sudah punya bayi ya, karena itu tadi takutnya kan residunya tuh nempel di bantal, kemudian terhirup atau nggak gitu sisa zat kimianya tuh masih ada di udara, terus kemudian terhirup dan malah membahayakan pernapasan. Selain itu ada juga yang biasanya kita pakai waktu masih muda ya, waktu masih belum punya bayi, ini pakai anti nyamuk lotion gini. Ini ampuh sih, ampuh banget. Tapi ini bahannya ini DDET 13%. Nah, menurut rekomendasi dari dokter, kalau mau makaiin anti nyamuk ke si bayi itu jangan yang mengandung DDET lebih dari 30%. Ini 13% sih. Di sini tulisannya 13%. Kelihatan nggak sih? Pokoknya di sini ada tulisannya 13%. Tapi aku juga nggak pernah pakai ini ke si bayi. Semenjak ada si bayi, aku juga nggak pernah pakai ini ke aku sendiri. Takutnya nanti setelah pakai di tangan, terus kemudian megang si bayi, terus atau nggak gitu nyusuin ke si bayi, pas kita ngasih payudara ke si bayi malah tertelan atau apa. Jadi aku nggak pernah pakai. Jadi perhatian ya, Baygon sama Sovel ini nggak pernah aku pakai setelah punya bayi. Lalu yang aku pakai untuk di bayi sama yang aku sendiri apa? Yang pertama, yang sebenarnya aku suka banget, yang alami dan yang murah, bisa dipakai dan beneran efektif adalah kelambu bayi. Ini kelambu yang bisa dicetek gitu, kayak gini Nah, kayak gini kelambunya. Kelambu bayi gini. Ini tinggal dipakein ke si bayi. Kayak gini. Tuh, ada bayinya kan. Langsung aku praktekin karena emang lagi ada bayinya. Jadi kayak gitu. Cuman kelambu ini kan dari dulu ya. Dari zaman nenek moyang kita juga udah sering dipakai untuk anti nyamuk.
Nah, aku pilih warna yang terang kuning gini. Di rumah ada satu lagi yang warna putih, jadi aku sengaja pilih yang warna terang biar kelihatan nyamuknya seperti itu. Tapi menurut pengalaman saya, biasanya kan kalau malam bayi suka kebangun-bangun tuh buat nyusu. Kadang kalau bayinya udah kebangun, aku lupa untuk nutupin kembali kelambu yang tadinya aku buka. Kadang kan kalau aku nyusuin sambil tidur, terus kemudian kelambunya otomatis dibuka dong, karena nggak mungkin karena aku masuk juga. Nah, kadang aku juga tertidur waktu nyusuin, akhirnya kelambunya nggak terpasang lagi. Karena kelambunya nggak terpasang lagi, otomatis si bayi digigit nyamuk. Paginya saya nyesel, aduh kenapa sih semalam ketiduran kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi kelambu ini beneran efektif. Ini harganya aku beli kayak cuma 30.000, 25-40.000 ya. Aku belinya di offline aja. Terus kemudian ini beneran efektif, tapi kadang ada nyamuk yang nakal, jadi dia tuh masuk ke dalam si kelambunya dan gigit si bayi. Tapi ini sih kita harus hati-hati makanya, karena beberapa sudah ada yang bolong nih. Ini ada yang bolong, kelihatan nggak ya? Pokoknya ada yang bolong. Nah ini nih, jadi ada yang bolong, dan yang bolong itu juga akhirnya ada kemungkinan di dalamnya situ ada nyamuknya. Bayi saya kepanasan, mau aku pakein kipas. Terus yang selanjutnya, tapi ini efektif ya, maksudnya nggak berbahaya juga, nggak pakai bahan kimia kayak gitu. Terus yang seharusnya yang aman lagi itu adalah pakein bayi busana yang agak panjang, maksudnya pakein dia celana atau nggak gitu lengan panjang gitu. Nah kayak sekarang nih dia lagi pakai celana, tuh lihat dia pakai legging karena emang mau bepergian. Nah, tapi itu juga menurut aku nggak efektif, karena di Surabaya panas banget, itu udah kipas nyala, jendela udah buka, kadang masih aku pakein kipas angin kayak gini waktu anak saya mau bobo, itu masih kepanasan. Nah, kalau dipakein baju panjang untuk menghindari nyamuk, pasti malah kepanasan, akhirnya nggak jadi bobo kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang dingin misalnya ya, itu bisa pakein bayinya baju lengan panjang ya. Yang pertama untuk ngilangin dingin biar bayinya nggak kedinginan, yang kedua juga untuk menghindarkan nyamuk. Terus kalau yang pakai AC gimana? Yang pakai AC pasti nyamuknya nggak ada kayak gitu, jadi lebih aman. Terus yang selanjutnya, yang aman lagi tanpa bahan kimia adalah, sebentar, ini adalah raket nyamuk yang biasanya aku pakai untuk bunuh nyamuk. Tapi ini mereknya Crisbo, dan kalau ada nyamuk pas bayinya tidur aku giniin, terus bunyi kan tak 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 gitu, kayak bayinya kaget. Kalau nggak kaget dia kebangun, jadi kayak kita harus hati-hati gitu biar nggak sampai bayinya kaget. Tapi nggak bisa ya, karena ini bunyinya nggak bisa kita atur, nggak bisa kita kontrol. Jadi ya pakai ininya sebelum bayinya tidur aja, jadi kayak di gantungan-gantungan baju atau nggak gitu di bawah-bawah kolong, atau pokoknya dimanapun sekiranya ada nyamuk, bunuh aja dulu sebelum bayinya tidur. Nah, itu adalah dua alat yang aku pakai untuk menghindarkan bayi dari si nyamuk yang tanpa bahan kimia. Jadi ada kelambu sama si raket nyamuk ini. Terus kemudian kalau yang lain-lain yang udah saya beli itu ada segini. Ini adalah anti nyamuk yang dimiliki Khalisa bayi saya, biar dia nggak digigit nyamuk. Itu adalah ikhtiar saya, itu adalah usaha saya biar dia nggak digigit nyamuk, tapi yang aman. Terus nggak gitu dia juga nggak alergi di kulitnya, terus dianya juga nggak bahaya ketika dia kan lagi ada di fase untuk suka ngemut tangan gitu ya. Takutnya nanti, saya pengennya anti nyamuk itu juga nggak berbahaya ketika, bukan nggak berbahaya sih, tapi kayak meminimalisir anti nyamuk itu ada di tangan kemudian masuk ke mulut, seperti itu. Yang pertama yang udah saya coba itu adalah nih, Bikit Guard pin anti nyamuk. Nih, aku beli 3. Ini harganya 3.000-an. Aku beli di online shop. Bikit Guard katanya sih bisa tahan 2-3 bulan kalau misalnya kalau misalnya dipakai normal itu 2-3 bulan. Tapi kalau misalnya nggak dipakai terus dimasukin lagi ke plastik lipnya, itu bisa tahan sampai katanya sampai for more than a year, jadi lebih dari 1 tahun. Nah, aku buka ya. Tulisannya kayak gini aja, Bikit Guard. Terus lain-lainnya tuh pakai bahasa Korea yang aku juga nggak ngerti.
Terus di sini di kemasannya tuh ada tulisan kayak bisa ditempelin di baju, di celana, di sepatu, di topi atau nggak gitu di tas. Nah, ini harganya Rp3.000. Terus yang belakangnya ini semuanya pakai bahasa, nggak tahu bahasa apa, bahasa Korea. Cuman waktu di online shopnya tuh bilang ini adalah anti nyamuk paling terkenal di Korea dan di Cina. Makanya tulisannya kayak gini. Terus di sini ada tulisannya sih untuk, tapi dalam bahasa Inggris nih, lihat ada yang bahasa Inggrisnya sedikit, katanya suruh makain di wilayah kulit yang mungkin sering terkena nyamuk, misalnya di tangan sama di kaki. Jadi taruhnya di kaos kaki, kemudian di topi, atau nggak gitu di kantong, atau di tas, atau di baju, dan dimanapun. Terus katanya kalau bisa makanya lebih dari satu, karena kan tubuh ini ya, maksudnya tubuh kita kan banyak bagiannya, jadi pakainya dua, satu di bagian atas, satu di bagian bawah, katanya tuh lebih efisien. Terus ini bisa bertahan 2-3 bulan katanya. Terus when not is used, kalau nggak dipakai katanya suruh dimasukin ke zipper bag, karena ini emang kemasannya zipper bag tuh, plastik zipper gini. Nah, bisa dibuka. Kalau nggak dipakai bisa bertahan sampai 1 tahun, katanya seperti itu. Ini aku beli 3.000-an, kayaknya nggak sampai 3.000, 2.900 sekian gitu. Akhirnya aku beli 3. Kemudian gambarnya lucu-lucu tuh kayak gini. Jadi ini pin anti nyamuk, wanginya tuh kayak wangi-wangi bahan alami gitu. Tapi pas kemarin aku pakein ke Kalisa, ini aku tempelin kan ke bajunya. Ini aku coba ya, jadi kayak gini nih. Nah, ini aku tempelin ke bajunya dan ya dia masih digigit nyamuk gitu. Aku sebelumnya aku nyoba di baju aku sendiri dan aku masih digigit nyamuk, jadi aku nggak nyoba ini di anakku karena takutnya nanti pas sudah nggak aku pakein kelambu ternyata dia malah digigit nyamuk. Makanya kayak gini aja, tinggal dibuka ceteknya ini, terus dipin, karena ini pin. Udah kayak gini aja, kelihatan nggak? Udah kayak gini aja. Tapi ini setelah aku coba kemarin nggak terlalu efektif. Tapi nggak tahu kalau mau coba 2 atau 3. Tapi wangi banget, wangi dan lucu bentuknya. Bentuknya lucu-lucu. Ini yang belum aku buka. Nah, bentuknya lucu-lucu. Harganya cuma Rp3.000. Nggak apa-apa sih kalau mau nyoba aja, kayak aku gini mau nyoba aja nggak apa-apa. Dan oh iya, sebenarnya ada efeknya sih. Dia tuh kayak jadi lebih, nyamuk itu kayak lebih jinak gitu loh kayaknya. Tapi dia nggak mati. Dan dia juga tetap gigit, cuman nggak terlalu agresif. Biasanya kan nyamuk kita gerak bentar aja teplek, ini nggak bisa kan. Nah, ini kalau pakai ginian, aku pakai 3 biji, pakai 2 biji, itu nyamuknya kayak rada-rada mabuk gitu. Jadi kalau diteblek kena. Tapi tetap ini nggak bisa menghindarkan dari gigitan nyamuk. Oke, yang itu Bikin Guard namanya, pin anti nyamuk. Yang selanjutnya yang aku beli, yang itu iseng sebenarnya, aku pengen nyoba, padahal aku kayak udah baca-baca di reviewnya, itu banyak yang bilang kurang efektif, tapi karena aku pengen nyoba dan penasaran dan pengen buktiin sendiri, akhirnya aku beli ini. Gelang anti nyamuk, bisa lihat harganya 11.000. Ini aku beli di toko offline, di baby shop gitu. Jadi ini adalah essential oil bracelet, jadi gelang yang isinya essential oil. Bentuknya lucu seperti ini, dan ini tulisannya kan bahasa-bahasa aku nggak tahu, Korea atau Cina gitu. Belakangnya pun juga bahasa-bahasa kayak gitu, jadi aku nggak bisa tahu ini apa gitu, directionnya apa, terus kemudian gimana, makanya saya nggak tahu. Cuman karena ini bracelet, pasti gelang, yaudah gelang aja. Ini harganya 11.000, gelang nyamuk biasa tulisannya. Nah, gelang nyamuk biasa karena emang ada yang nggak biasa, yaitu ada yang bisa, ada LED-nya gitu, bisa nyala. Tapi di sini ada tulisannya gini, ada lambang-lambangnya, tuh lihat, kelihatan ya. Jadi bisa dipakai ke gunung, ke pantai, waktu ke kolam renang, berkuda, atau kayak gitu ke tamasya, kayak gitu gitulah. Terus kita buka, ini kemarin juga udah aku coba dan ternyata juga kurang efektif. Ini malah beneran nggak efektif banget. Tapi ini bentuknya selucu ini. Jatuh. Lucu ya? Kebalik. Jadi bentuknya lucu gini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ini adalah gelangnya, terus kemudian ada apa, kayak lubangnya gini untuk masukin gelang. Jadi kayak gini ya, tuh. Jadi kita pasangin, terus udah jadi gelang biasa gitu yang dipakai. Kemarin sempat dipakai sama bapaknya, katanya untuk hindari nyamuk, tapi ternyata enggak, nyamuknya juga masih tetap banyak. Dan ini kan dia, nah aku pakai kayak gini tuh,
Nah, dia itu kalau dipakai, kalau untuk ukuran lengan bayi terlalu besar. Ini yang pertama, dia terlalu besar. Yang kedua, ini ada banyak ininya loh, ornamennya gini loh. Ada banyak ornamennya gini, dan ini kalau kena baju jadi lepas. Tuh, mudah banget lepas. Tapi nih wanginya tuh kayak wangi ini ya, wangi alami gitu loh, kayak serai-serai apa gitu, nggak tahu apa bahannya. Tapi wangi banget. Dan pas aku tanyain ke yang penjualnya itu, ini tahan berapa lama Pak? Katanya tahan 4 jam, cuma tahan 4 jam. Dan waktu aku buka sebelum 4 jam ini juga nggak ngefek. Jadi ya nggak recommended sih, tapi kalau untuk bagus-bagusan kayak gini aja nggak apa-apa. Ini kemarin aku coba pasangin nggak di tangan si bayi, karena tangan si bayi kecil, karena ini juga klipnya besar. Akhirnya aku pasangin di kakinya, takutnya kan kalau dipasang di tangan dia suka makan-makan tangan gitu. Akhirnya aku pasangin di kakinya dan nggak ngefek. Tapi ini bagus sih, bahannya dari silikon, jadi nggak menyakiti lengan si bayi atau kaki si bayi. Ini silikon, ini pun juga silikon empuk gitu. Dan permukaannya, maksudnya tepi-tepiannya itu nggak apa ya, nggak ini loh, nggak tajam, jadi aman kalau dipakai ke si bayi. Meskipun dia nggak berfungsi sebagai anti nyamuk, bisa kok dipakein ke si bayi kalau mau. Tuh, udah ya, ini durasinya udah 16 menit. Yang selanjutnya ini ada bahan-bahan kimia yang udah aku siapin untuk di review yang kedua. Di part 2 nya ya, kita ketemu lagi di review part 2. Ada May Baby, kemudian ada kasen anti nyamuk. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.